gitu, numpuk gitu fibernya itu. Jadi serat-seratnya tuh numpuk membentuk neurofibrillary tangles ini. Jadi displax, jadi tumpukan dan serabutan itu tadi di dalam otak itu merupakan tanda dari dimulainya penyakit Alzheimer disease. Ya, jadi tumpukan-tumpukan plak itu kemudian bundet-bundet membundet di otak itu menandai Alzheimer disease. Nah, etiologinya belum diketahui secara pasti. Kenapa sih bisa terjadi? Tapi kemungkinan besar faktor genetik dan lingkungannya itu banyak berpengaruh, ya. Karena ini sedang diteliti. Jadi seseorang itu memiliki gen apolipoprotein E atau kita kenal beta sekretase, biasanya keturunannya bisa mewariskan Alzheimer ini juga. Ya, jadi karena apolipoprotein E ini dia yang berperan pada terjadinya penyakit Alzheimer disease. Kemudian faktor resiko yang bisa seseorang terkena Alzheimer disease itu yang pertama usia, jelas seperti saya katakan tadi, semakin usianya ke atas, ya dia berisiko terkena Alzheimer. Kemudian riwayat keluarga, faktor genetik tadi. Kemudian adanya abnormalitas pada gen apolipoprotein, terutama pada ras Kaukasian. Ya, jadi ini beberapa faktor resiko yang bisa seseorang itu terkena Alzheimer. Nah, patogenesisnya bagaimana sih seseorang itu terkena Alzheimer, gitu kan? Apa yang terjadi di dalam otak seseorang yang terkena Alzheimer? Nah, umumnya pasien ini mengalami di otaknya itu mengalami atrofi kortikal, jadi dia penebalan ya, atrofi di bagian atas otak sini. Ya, atrofi kortikal ini kan otak yang berhubungan dengan language dan memory center. Jadi di sini ini dia mengalami atrofi atau pengkerutan gitu ya. Jadi neuronnya berkurang secara signifikan, terutama saraf kolinergik. Nah, terjadi kerusakan pada saraf kolinergik ini, terutamanya pada daerah limbik otak. Jadi kerusakan pada daerah yang terlibat dalam emosi. Makanya itu penderita Alzheimer disease itu kadang-kala bisa terlibat emosi, tapi kadang-kadang dia juga nggak, mukanya lempeng-lempeng aja gitu ya, karena terjadi kerusakan di daerah itu. Gitu. Dan dia berhubungan dengan korteks juga. Jadi di korteks ini kan dia kan mengatur dua hal, language and memory. Gitu kan. Ini mengalami kerusakan. Nah, kemudian terjadi penurunan jumlah enzim asetil transferase, jadi enzim yang berfungsi untuk memory and language center, neurotransmitter gitu ya, neurotransmitter untuk dia ini berkontraksi otot dan sebagainya itu ya, untuk mengingat, belajar gitu. Dia mengalami penurunan. Nah, jadi kalau adik-adik lihat, ini kalau otak ini normal pada manusia, ini sebelah kiri pada Alzheimer dia mengalami atrofi, jadi dia mengalami kayak ini ya, pengkerutan ya. Kalau ini adik-adik lihat sebelah kiri ini, otaknya kan masanya jadi berkurang kan ini di sebelah kiri dibandingkan dengan otak yang normal gitu ya. Itu terjadi pada pasien Alzheimer disease. Nah, di otak penderita Alzheimer disease itu ada yang kita kenal dengan tadi, sesuai dengan diagnosis dari Dr. Alois Alzheimer, ada plak dan neurofibrillary tangles gitu ya. Jadi itu isinya deposit protein beta amyloid kan. Nah, pada otak orang yang sehat, fragmen protein ini biasanya tereliminasi gitu. Tapi kebalikannya pada pasien Alzheimer, protein ini tuh dia numpuk gitu kan. Jadi dia numpuk, fragmen proteinnya numpuk, akhirnya membundet di situ, menyebabkan Alzheimer. Nah, plak yang membentuk di Alzheimer ini, plaknya tuh keras dan tidak larut. Karena plak yang tidak larut itulah, makanya dia ini kita kenal dengan nama apolipoprotein yang terlibat dalam patofisiologi Alzheimer disease. Ya, jadi adik-adik tahu apa sih yang menyebabkan Alzheimer itu? Oh, ternyata ada penumpukan apolipoprotein gitu di dalam otak. Nah, ini adalah gambaran-gambaran, adik-adik bisa melihat ya. Otak normal
ini di sebelah paling atas ini healthy brain. Ini healthy brain itu dia keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri sama gitu ya, hipokampus dan lainnya. Ini masih bentuknya bagus gitu ya, lingkar gitu. Kalau dia sudah menderita mild Alzheimer disease, ini ada beberapa yang dia mengkerut. Jadi di bagian cerebral cortex ini dia mengalami atrofi ya, dia mengalami pengkerutan, masanya berkurang gitu kan. Nah ini dia mengalami pengkerutan di bagian sini juga shrinking hippocampus. Hippocampus itu untuk memory loss gitu kan. Nah kemudian kalau dia udah severe, artinya udah parah Alzheimer, ini bandingkan dengan yang healthy brain sama yang sudah severe Alzheimer, ini otaknya masanya sudah banyak berkurang ya, karena dia udah mengalami shrinkage, jadi udah mengecil gitu, masa otaknya itu mengecil gitu, sudah mengerut banyak, sehingga dia akan sangat susah mengingat kepikunan yang luar biasa gitu ya. Itu terjadi pada late stage of Alzheimer disease. Oke. Nah, ini adalah volume hippocampus and rate of shrinkage. Jadi, seorang yang menderita MCI atau mild cognitive impairment itu bisa terjadi Alzheimer disease. Mild of cognitive impairment itu apa, Bu? Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya. Jadi, itu adalah tanda-tanda kerusakan kognitif yang ringan. Contohnya apa? Menaruh kunci itu lupa gitu. Jadi taruh kunci motor atau kunci mobil, kunci rumah, barusan dipegang kemudian akan lupa, gimana sih saya tuh taruh ini? Atau kemudian bolpen, atau kemudian oh saya mau melakukan ini gitu kan. Baru diingat-ingat 2 menit kemudian lupa, apa sih tadi yang mau saya lakukan gitu. Itu namanya, itu mirip dengan mild cognitive impairment. Jadi kerusakan secara kognitif tapi masih mild gitu ya, masih mild, masih kadang-kadang lupa janjian meeting jam sekian, ternyata lupa ada meeting gitu ya, itu masuk dalam mild cognitive impairment. Itu bisa menjadi Alzheimer disease, tanda-tanda Alzheimer disease ya. Ternyata bisa dengan bertambahnya waktu ya, itu dia bisa menjadi Alzheimer disease di sini. Nah, gejalanya apa sih? Signs and symptoms dari Alzheimer disease itu gitu ya. Karena Alzheimer disease itu menyebabkan penurunan intelektual penderita secara progresif. Progresif itu maksudnya terus ya. Jadi dia nggak akan berhenti. Progresif itu dia akan terus karena itu otaknya kan mengkerut dan tidak ada yang bisa belum ada pengobatan untuk membuat otak itu tidak mengkerut lagi gitu ya. Kembali seperti semula, itu sampai sekarang belum ada gitu kan. Jadi sifatnya progresif gitu. Nah, gejalanya tuh meliputi apa? Penurunan ingatan jangka pendek atau kemampuan belajar atau menyimpan informasi. Jadi ingatan jangka pendek itu tadi menyimpan kunci lupa atau janjian suka lupa gitu ya. Kemudian menurunnya kemampuan belajar dan menyimpan informasi. Tidak bisa mengingat apapun informasi yang masuk saat belajar dan sebagainya gitu ya. Kemudian penurunan kemampuan bahasa, kesulitan menemukan kata atau kesulitan memahami pertanyaan atau petunjuk. Jadi among the cohorts, jadi di dalam satu cohortnya dia, maksudnya dengan usia yang sama, dia itu memiliki kesulitan dalam menemukan kosakata. Jadi ngomong itu susah dengan orang yang sama dengan dia itu, apa sih tadi mau ngomong apa, mencari kata kosakata itu susah. Jadi dia juga susah dalam memahami pertanyaan atau petunjuk ya. Kemudian ketidakmampuan menggambar atau mengenal gambar 2-3 dimensi ini dia tidak mampu si pasien Alzheimer ini. Nah, tapi sayangnya banyak pasien atau keluarga tuh menganggap gejala seperti ini normal karena bertambahnya usia, karena semakin tua itu dianggap normal gitu ya biasanya di dalam suatu keluarga gitu. Jadi mereka tidak segera menemui dokter, kenapa nih gitu. Jadi mereka menganggap biasa aja sih, normal-normal aja kalau lupa gitu. Ya, jadi tidak diberikan terapi yang sewajarnya. Nah, kategori gejala pada Alzheimer itu kalau defisit kognitif sebelahnya gejala psikiatrik. Jadi pasien Alzheimer tuh sudah jelas biasanya dia defisit kognitifnya memory loss, susah mengingat, amnesia, dia